Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rika Ganda dengan NIM 22063020 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan hasil kerja saya, artinya tentang pembangkit listrik tenaga surya untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah metode mengajar khusus dengan dosen pengampu Bapak Sukardi. Mungkin langsung saja, eh, itu pembangkit listrik tenaga surya. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, nah, dapat kita saksikan juga selain yang tadi, selain matahari bisa untuk sebagai vitamin D dan untuk menerangi bumi, ada juga fungsinya sebagai sumber energi. Nah, lalu muncullah pertanyaan apa itu energi? Energi sendiri adalah kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan. Nah, tapi kita tahu juga ternyata matahari juga bisa untuk menerangi lampu jalan dan menghidupkan peralatan-peralatan yang ada di rumah tangga. Nah, sumber energi matahari dapat dirubah menjadi energi listrik menggunakan teknologi yang namanya panel surya dan sistem yang disebut dengan fotovoltaik. Lalu bagaimana cara kerjanya? Nah, dari video tadi dapat kita simpulkan bahwasannya fokus kita pada hari ini itu ada tiga. Yang pertama kita mengetahui tentang apa itu panel surya. Yang kedua itu tentang bagaimana prinsip kerja PLTS. Yang ketiga itu apa komponen utama dari pembangkit listrik tenaga surya. Apa itu sel surya? Nah, sel surya adalah suatu perangkat yang mengubah energi matahari menjadi listrik. Fungsi utamanya adalah menyediakan sumber energi terbarukan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, sedikit kita bahas tentang sejarah agar kita juga paham. Nah, perkembangan teknologi panel surya dimulai dengan 1860-an oleh peneliti fisikawan yang bernama Antonio Cesar Becquerel. Ia mengamati efek fotovoltaik sementara bereksperimen dengan elektroda padat dalam larutan elektrolit ketika ia melihat mengembangkan tegangan ketika cahaya jatuh pada elektroda. Nah, komponen utama dari panel surya atau tenaga surya. Pertama itu ada solar cell. Setelah itu ada controller. Controller ini bisa mengisi dan melepaskan arus dari baterai. Ini masih dalam keadaan DC. Nah, dari sinilah itu ke DC converter. Ada ke DC-DC converter, ada ke DC AC inverter. Dan DC-DC converter itu dari arus DC tadi menjadi DC load atau pemakaian arus DC. Nah, dari DC tadi diinverterkan menjadi AC itu untuk AC load atau pemakaian AC. Nah, komponen-komponennya yang pertama itu ada panel surya. Panel surya sendiri adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Komponen utamanya yaitu adalah sel surya tadi yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon. Teknologi ini memanfaatkan sinar matahari untuk menghasilkan energi listrik dan semakin populer karena sifatnya ramah lingkungan dan hemat biaya dalam jangka panjang. Yang kedua ada change control. Nah, hampir tidak ada wilayah di Indonesia atau di dunia ini yang memiliki stabil cahaya mataharinya setiap harinya. Sehingga
Penggunaan charge control inilah berguna untuk menjaga agar baterai tidak kelebihan tegangan dan mengatur lalu lintas listrik dari panel surya ke beban. Charge control ini juga harus disesuaikan dengan kapasitas PLTS yang digunakan. Lalu ada baterai. Nah, penggunaan baterai biasanya dilakukan pada jenis PLTS off-grid yang dilakukan di daerah pelosok. Hal ini dikarenakan panel tidak memiliki sumber daya cadangan yang dapat membantu penerangan saat matahari terbenam. Sehingga pada baterai inilah disimpan energi-energi pada saat matahari terbenam. Berikutnya itu ada inverter. Nah, komponen ini berfungsi untuk mengubah listrik DC yang dihasilkan panel surya menjadi listrik dengan tegangan AC. Arus listrik AC inilah yang dapat digunakan untuk menyalakan TV, kulkas, dan mesin cuci di rumah. Inverter termasuk peralatan tenaga surya yang bekerja terus-menerus selama sumber energi PLTS dipakai untuk mengalirkan listrik di rumah. Terakhir ada panel listrik. Nah, komponen ini merupakan alat tambahan yang biasanya hanya digunakan pada pengguna PLTS on-grid. Panel listrik berfungsi sebagai pengatur distribusi arus listrik dari sumber energi ke peralatan elektronik. Lalu bagaimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya tadi sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi, bahwasannya dari solar cell tadi itu ke controller. Controller tadi ke DC converter untuk penggunaan DC load dan DC AC inverter untuk penggunaan AC load. Nah, kesimpulan dapat kita ambil pada kesempatan kali ini ialah PLTS sendiri adalah solusi energi terbarukan yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi utama, menghasilkan listrik tanpa emisi gas rumah kaca. Selain ramah lingkungan, PLTS memiliki biaya operasional yang rendah setelah instalasi awal dan dapat meningkatkan ketahanan, meningkat dan biaya yang semakin menurun. Menciptakan peluang ekonomi baru dalam bidang manufaktur, instalasi, dan pemeliharaan. Dengan PLTS, kita dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, melindungi lingkungan, dan memberikan dorongan ekonomi yang positif. Nah, untuk mengakhiri kelas pada kesempatan kali ini, silahkan scan barcode atau QR yang ada pada layar masing-masing. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah dan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.